Halo, untuk hari ini kita akan lanjut membahas mengenai materi gelombang elektromagnetik. Seperti yang sudah kita sempat bahas sebelumnya, mengenai pengertian dari gelombang elektromagnetik, kemudian adanya spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari 8. Yang pertama adalah gelombang radio, yang kedua adalah gelombang televisi, yang ketiga adalah gelombang mikro atau radar, yang keempat adalah sinar infrared atau inframerah, yang kelima adalah cahaya tampak, yang keenam adalah sinar ultraviolet, yang ketujuh adalah sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas dari gelombang radio hingga gelombang mikro atau radar, sehingga hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas sinar inframerah atau infrared hingga sinar gamma. Baik, kita akan bahas sinar infrared atau inframerah. Rentang panjang gelombang dari sinar inframerah atau infrared itu dari 10 pangkat minus 3 meter sampai 7,8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Di mana panjang gelombang ini diklasifikasikan lagi dari panjang gelombang yang pendek, panjang gelombang tengah, dan panjang gelombang yang jauh. Untuk panjang gelombang pendek itu rentangannya dari 10 pangkat minus 3 meter hingga 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Untuk panjang gelombang tengah, rentang panjangnya adalah dari 3 kali 10 pangkat minus 5 meter hingga 3 kali 10 pangkat minus 6 meter. Untuk panjang gelombang jauh itu dari 7,8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, untuk frekuensinya sendiri itu rentangannya dari 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Di mana sinar inframerah atau infrared ini dapat menghasilkan getaran atom-atom dari dalam bahan. Ya, jadi manfaat dari sinar infrared ini sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah membantu melihat di kegelapan dan sebagai sensor panas, dan juga sebagai laser pemotong logam. Nah, apabila ada benda itu yang ditangkap menggunakan sinar inframerah atau kamera inframerah, nanti gambar yang tertangkap adalah seperti ini. Nah, contohnya ada tikus sama tangan. Kemudian selanjutnya ada cahaya tampak. Untuk cahaya tampak, rentang panjang gelombangnya adalah dari 7,8 kali 10 pangkat minus 7 meter hingga 3,8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Untuk rentang frekuensinya itu dari 4 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, cahaya tampak ini sendiri dihasilkan dari atom molekul sebagai perubahan internal gerak dari elektron. Nah, nama lain dari cahaya tampak itu disebut juga namanya cahaya monokromatis. Mono itu artinya satu, ya, yang artinya cahaya yang terdiri dari satu spektrum warna. Nah, bisa spektrum warna merah, bisa spektrum warna kuning, ya pokoknya Meiji-ku, Hibiniu gitu ya. Jadi satu-satu spektrum warnanya dari merah hingga warna ungu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi cahaya monokromatis ini dihasilkan dari cahaya polikromatis. Poli artinya spektrum cahaya yang lebih dari satu, yang biasa disebut dengan cahaya putih. Apabila mengenai prisma akan mengalami dispersi cahaya namanya, sehingga akan menghasilkan cahaya monokromatis.
atau cahaya yang hanya terdiri dari satu spektrum warna. Jadi ada merah, ada orange, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada ungu. Seperti gambar. Selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Rentang panjang gelombang dari sinar ultraviolet adalah dari 3 kali 10 pangkat minus 7 meter hingga 6 kali 10 pangkat minus 10 meter. Dengan rentang frekuensi dari 8 kali 10 pangkat 14 Hz hingga 3 kali 10 pangkat 17 Hz. Sinar ultraviolet ini sendiri dihasilkan dari atom dan molekul yang bermuatan listrik serta matahari sebagai sumber radiasi ultraviolet. Nah, jadi sinar ultraviolet ini berasal dari sinar matahari. Sinar ultraviolet ini nanti juga akan dibedakan kembali menjadi UVA sama UVB. Manfaatnya sendiri dari sinar ultraviolet adalah dapat membunuh mikroorganisme. Kemudian juga dapat mengubah sterol dan provitamin D menjadi vitamin D. Jadi makanya ketika pagi hari, nah itu kalian cocok sekali untuk berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan tambahan vitamin D. Selanjutnya ada sinar X. Rentang panjang gelombang dari sinar X adalah 10 pangkat minus 12 meter hingga 10 pangkat minus 8 meter. Dengan rentang frekuensi dari 10 pangkat 16 Hz hingga 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Sinar X ini awalnya ditemukan oleh seorang penemu bernama Ronson, di mana dia menemukan bahwa sinar dari tabuk dapat menembus bahan dan tidak tembus cahaya, serta bisa mengaktifkan pelat film. Nah, sinar X ini sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama ada fotosinar X di bidang kedokteran, kemudian bisa menemukan cacat pada bungkus logam. Yang paling umum kita ketahui tentang sinar X adalah X-ray ya. Nah, misalkan ada orang yang patah tulang, ingin mengetahui bagaimana bentuk tulangnya, apakah ada pergeseran atau ada retak, nah biasanya itu akan di ronsen namanya ya, sesuai dengan nama penemunya, di ronsen menggunakan sinar X. Nanti kita akan mendapatkan pelat film seperti gambar. Kemudian yang terakhir ada sinar gamma. Nah, untuk rentang panjang gelombang dari sinar gamma adalah dari 10 pangkat minus 10 meter hingga 10 pangkat minus 6 meter. Dengan rentang frekuensinya dari 10 pangkat 20 Hz hingga 7,5 kali 10 pangkat 25 Hz. Nah, pemanfaatan dari sinar gamma ini sendiri digunakan sebagai terapi kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Sinar gamma ini dihasilkan dari peristiwa radioaktivitas unsur-unsur radioaktif. Unsur-unsur radioaktif itu maksudnya adalah unsur-unsur yang inti atomnya tidak stabil, sehingga bisa mengalami peristiwa radioaktivitas. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, ini merupakan contoh orang yang sedang melakukan terapi disinari dengan sinar gamma. Nah, kemudian gambar yang terakhir ini ada gamma knife surgery. Nah, itu maksudnya adalah operasi dengan menggunakan pisau gamma. Ya, jadi gamma ini dia punya sifat bisa menembus besi yang tebal atau bisa menembus pelat yang tebal. Nah, jadi bisa menembus pelat yang tebal, apalagi menembus kulit manusia ya, pasti bisa. Nah, ini biasanya digunakan untuk operasi menggunakan pisau gamma atau gamma knife. Dari yang sudah kita bahas tadi, dari awal sampai akhir, nah kita menemukan bahwa
gelombang elektromagnetik ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Untuk manfaat-manfaat lainnya silahkan kalian cari-cari lagi di sumber-sumber ya, bisa di buku, bisa di internet, silahkan dibaca-baca kembali. Selain kita memiliki manfaat yang sangat banyak, gelombang elektromagnetik ini juga memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Misalkan dari awalnya dulu yang kita bahas ya, gelombang mikro. Gelombang mikro itu juga bisa memberikan efek negatif. Gelombang mikro pada alat masak, misalnya pada microwave, diketahui dapat menyebabkan efek tegang atau stres pada saraf otak. Kemudian pada sinar ultraviolet. Nah, tadi kan dibedakan jadi UVA sama UVB. Nah, itu juga ada dampaknya. UVA itu biasanya dia berdampak menghasilkan noda hitam di kulit. Kalau UVB itu biasanya dapat menyebabkan penyakit kerdil, sehingga dapat menurunkan produktivitas tanaman. Ya, pada tanaman biasanya kalau UVB. Nah, kemudian kalau kita juga terpapar sinar matahari terlalu banyak, ya justru bukan vitamin D yang kita dapatkan, tapi bisa menjadi kulit terbakar atau kanker kulit. Kemudian untuk sinar X sama sinar gamma itu kan pemanfaatannya banyak sekali di bidang kedokteran ya, hingga dapat sebagai terapi kanker. Nah, namun apabila tubuh itu yang terlalu sering disinari dengan sinar X sama sinar gamma, justru akan merusak sel dan jaringan kulit. Nah, selain itu, sinar gamma ini juga diketahui dapat menimbulkan kemandulan. Nah, jadi demikian klasifikasi dari spektrum gelombang elektromagnetik dari yang kita bahas hari ini, dari sinar inframerah hingga sinar gamma, dari manfaatnya hingga dampak-dampak yang mungkin saja dialami oleh gelombang elektromagnetik tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah belajar dan mendengarkan dengan baik.